Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Segala puji sejatinya hanya pantas kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah memberikan nikmat kita begitu banyak, dan tentu saja nikmat terbesar selain kesehatan dan waktu luang sehingga kita bisa hadir di majelis dan rumah Allah yang mulia ini, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat hidayah. Sehingga sampai saat ini keimanan masih melekat di dalam dada kita, keislaman masih melekat di dalam dada kita. Sampai saat ini Allah masih berikan kita taufik sehingga kita mengenal bagaimana mentauhidkan Allah dengan benar, dan bahaya kesyirikan-kesyirikan yang tidak Allah berikan pengetahuan ini kepada banyak manusia. Jika Allah memilih kita untuk mendapati pengetahuan itu, maka itu termasuk hadiah yang sangat luar biasa. Maka kita perbanyak pujian dan syukur pada Allah. Dan Allah berpesan, saudara-saudariku, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anil Karim, wal akibatu lil muttaqin, yang artinya akhir yang indah itu, happy ending itu hanya Allah persiapkan, hanya Allah hadiahkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Maka barang siapa yang ingin cerita hidupnya diakhiri dengan kisah yang indah, lembaran hidupnya diakhiri dengan happy ending, hendaknya dia senantiasa bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa kami mengajak untuk bersolawat kepada manusia terbaik, yakni Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, anak keturunan beliau, para sahabat beliau, dan tentu saja wabil khusus terkhusus umat beliau yang senantiasa mengikuti petunjuk dan jejak-jejak juga sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Tayyib, insyaallah kurang lebih 50 menit ke depan atau 1 jam ke depan kita akan belajar bersama mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masih dalam pembahasan hadis yang kedua dalam kitab hadis Arba'in Nawawi yang sering dikenal dengan sebutan hadis Jibril. Sudah sedikit kita pelajari bersama di pertemuan sebelumnya, tapi tidak bosan kami mengingatkan diri kami pribadi dan antum semua betapa spesialnya hadis ini. Betapa spesialnya hadis ini dibandingkan dengan hadis-hadis yang lain. Semua hadis selama itu sahih dan dipastikan bersumber dari Rasulullah SAW itu mulia, agung. Tapi hadis ini memiliki level derajat yang berbeda. Mengapa sedemikian? Bahkan sampai kita ini harus memberikan perhatian yang lebih daripada hadis ini. Karena saudara-saudariku yang saya mencintai antum semua karena Allah, uhibbukum fillah, bisa dikatakan tidak ada satu pun kejadian di mana Allah secara langsung mengirim malaikat Jibril alaihissalam untuk mengajari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba cari hadis yang lain. Ada enggak Allah ngutus secara langsung, tidak melalui lisan nabinya, tapi langsung ngutus malaikat, dan bukan sembarang malaikat. Ijma ulama, Jibril alaihissalam adalah malaikat yang paling mulia. Diutus secara langsung, bukan untuk mengajari Muhammad alaihi salatu wassalam, bukan, tapi mengajari sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat umat Rasulullah.
Dan ini jelas di dalam letterlek akhir hadis itu. Ketika para sahabat bertanya itu siapa? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum au yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya yang barusan datang itu adalah Jibril, datang mendatangi kalian. Atakum, bukan atani loh ya. Ini yang spesial dari hadis ini. Jadi Jibril itu datang untuk para sahabat, bukan untuk Rasulullah. Kalau Jibril datang untuk Rasulullah wajar, karena salah satu tugas malaikat Jibril adalah penyampai wahyu dari zaman dulu, dari nabi-nabi sebelum Muhammad SAW. Tapi ini bukan atani, tapi atakum. Jibril itu mendatangi kalian. Yu'allimakum au yu'allimukum dinakum, mengajari kalian agama kalian. Jadi hadis ini itu berada pada derajat level yang berbeda. Karena sampai-sampai Allah itu mengutus malaikat yang paling mulia untuk mengajari manusia yang lain, bukan nabi padahal mereka. Padahal biasanya Jibril itu datang menyampaikan wahyu untuk nabi. Ya. Apalagi ya, sampai Rasulullah mengatakan yu'allimukum dinakum, mengajari kalian agama kalian. Itu menunjukkan apa yang ada dalam hadis ini berisi pokok-pokok agama Islam. Maka penting untuk kita mempelajarinya. Dan kemarin kita sudah membahas tentang keutamaan menuntut ilmu, adab menuntut ilmu yang diajarkan Jibril kepada para sahabat. Dan terakhir pembahasan itu tentang rukun Islam. Jadi memang kalau hadis Jibril ini dibahas tidak bisa secara singkat, karena memang ini adalah usuluddin, ya, pokok-pokok agama Islam. Jadi nggak mungkin dibahas secara singkat, tidak bisa. Ya, tapi kalau hadis yang lain tuh bisa satu kali pertemuan bisa. Tapi kalau hadis Jibril ini ya memang isinya adalah usuluddin, pokok-pokok agama, jadi harus ada pembahasan yang lebih detail. Ya, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang rukun Islam dan kita sudah sedikit banyak membahas rukun Islam yang pertama, yakni syahadah alla ilaha illallah. Syahadat tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Mereview sedikit ya sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang rukun Islam. Di pertemuan yang lalu kita bahas, Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa syahadat ya dalam rukun Islam itu ada dua. Dan setiap syahadat itu memiliki konsekuensinya. Ya, memiliki rukun yang harus ya kita amalkan supaya syahadat kita ini sah dan tidak batal. Ya. Misal syahadat alla ilaha illallah, syahadat bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemarin kita bahas ada dua rukun, ada dua konsekuensi yang tidak boleh kita tinggalkan. Satu saja kita tinggalkan, syahadat yang pertama itu batal, tidak sah. Ya, apa itu? An-nafi dan isbat, yakni penafian, ya, pengingkaran, dan ya isbat, penetapan. Jadi kalau kita ini bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, dua rukun ini harus terpenuhi. Satu saja tidak terpenuhi, misal yang sering terjadi itu adalah ketika seseorang menetapkan Allah sebagai Tuhannya, tapi tidak meniadakan, tidak menafikan Tuhan atau sesembahan yang lain, maka batal syahadatnya. Sebagaimana yang terjadi pada orang kaum kafir Quraisy. Allah berfirman pada banyak tempat di dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqahum, jika kau tanyakan pada mereka wahai Muhammad siapa mereka ini, orang kafir Quraisy,
Siapa yang menciptakan mereka? La yaqulun Allah. Apa jawaban orang kafir Quraisy? Loh, yang menciptakan kami itu Allah. Pertanyaannya, berarti mereka menganggap Allah itu sebagai Tuhannya apa tidak? Dianggap sebagai Tuhannya apa tidak? Dianggap. Mereka sendiri yang menjawab, yang menciptakan kami Allah. Berarti mereka menetapkan Allah sebagai Tuhan. Mereka itu bukan mengingkari Allah sebagai Tuhan, tidak, menetapkan Allah sebagai Tuhan. Terus kenapa mereka dijuluki kafir Quraisy? Padahal mereka menetapkan Allah sebagai Tuhannya. Karena rukun yang satunya tidak terpenuhi. Mereka tidak menafikan, tidak meniadakan Tuhan yang lain. Itu problemnya. Itu masalahnya. Jadi mereka menganggap Allah itu sebagai Tuhan, tapi tetap berdoa kepada patung-patung. Tetap berdoa kepada pohon-pohon dan batu-batu. Itu yang menyebabkan mereka dihukumi sebagai kafir. Orang Yahudi Bani Israel ketika ditinggal Musa alaihissalam untuk menerima kitab dari Allah Subhanahu wa taala selama berapa hari? 40 hari. Apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Ya, membakar emas dan perhiasan mereka sampai leleh, kemudian dibuat apa? Patung sapi. Pertanyaannya, apakah mereka itu mengingkari Allah sebagai Tuhan mereka? Loh, tidak. Siapa yang menyelamatkan mereka dari tentara Fir'aun? Siapa yang membelah lautan sehingga mereka bisa melewati lautan tersebut? Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di lautan itu. Siapa? Allah. Mereka menyaksikan dengan matanya sendiri. Siapa? Ya, yang mengingkari batu besar dipukul sama Musa alaihissalam, keluar air mancur 12. Kalau manusia biasa bisa nggak melakukan hal itu? Nggak bisa. Dia tahu, mereka tahu yang memberikan mukjizat itu Allah. Yang menurunkan makanan dari langit siapa? Allah. Jadi mereka tidak mengingkari Allah sebagai Tuhan. Masalahnya, problemnya, mereka mempercayai ada Tuhan yang lain. Bahkan membuat Tuhannya sendiri. Nah, itulah yang membuat mereka dikatakan kafir. Sehingga dibunuh mereka. Kaum kafir Quraisy juga seperti itu. Makanya namanya itu ada Abdullah, ya, dinisbatkan kepada Allah karena mereka percaya Allah. Masalahnya mereka juga percaya 360 patung di Mekah itu bisa mengijabah doa. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari ada 360 patung. Jadi kalau digilir 1 tahun pas gitu. Ya. Jadi kalau digilir 1 tahun pas, gantian set 360. Ini masalahnya mengapa mereka dikatakan kafir, karena mereka tidak meniadakan Tuhan yang lain. Jadi kita sebagai kaum muslimin percaya kepada Allah tok saja nggak cukup. Karena Bani Israel juga percaya pada Allah. Kaum kafir Quraisy juga percaya pada Allah. Bani Israel ditinggal Nabi Musa, bikin patung, dibilang kafir. Kaum kafir Quraisy ketika mereka mengaku Allah yang menurunkan rezeki, Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan mereka, tapi mereka tetap berdoa kepada Tuhan selain Allah, dianggap kafir juga. Jadi kita kalau masih memberikan ibadah kita kepada selain Allah, maka syahadat kita juga batal. Dan ibadah itu banyak. Berdoa itu ibadah, maka tidak boleh berdoa kepada selain Allah, nggak boleh. Ya, memberikan sesembahan itu ibadah. Kurban itu kan memberikan sesembahan. Akikoh itu memberikan sesembahan, sembelihan. Itu ibadah itu. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Maka orang yang ngasih sesembelihan kepada selain Allah, ya berarti
mereka memberikan peribadahannya kepada selain Allah, jatuh ke dalam kekufuran. Ya, maka berhati-hatilah ya, menetapkan Allah sebagai Tuhan saja, sebagai sesembahan saja tidak cukup, harus meniadakan semua Tuhan dan sesembahan yang lain. Kemudian syahadah anna Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemarin sudah kita bahas ya. Kemarin sudah kita bahas tentang syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Itu ada 4 konsekuensi. Ya, ada 4 konsekuensi. Ya, taat kepada perintah Rasul, menjauhi apa yang dilarang, ya kan? Membenarkan apa yang disampaikan. Ya. Jadi kan taat, kalau diperintahkan taat. Kalau dilarang dijauhi. Setiap kabar yang disampaikan dibenarkan. Kemudian tidak beribadah kepada Allah kecuali seperti syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu 4 konsekuensi syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Jadi kalau kita pengen syahadat kita ini ya tidak bermasalah, ya 4 hal itu harus benar-benar terrealisasi. Ya. Jadi taat kepada perintah Rasul, menjauhi apa yang dilarang, kemudian membenarkan apa yang dikabarkan, kemudian tidak beribadah kecuali dengan syariat yang Rasulullah SAW bawa. Thayyib, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita tentu saja ya masuk pada rukun Islam yang nomor 2. Ini tidak kita bahas, yang nomor 1 sudah kita bahas agak panjang kemarin, ini hanya sedikit mereview. Rukun Islam yang nomor 2 tentu saja ya watuqimus sholah, ya mendirikan sholat. Yang dimaksud ini sholat apa? Sholat wajib, sholat maktubah, sholat 5 waktu. Itu tentu saja yang dimaksud. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sholat itu ijma ulama termasuk ibadah yang paling agung nomor 2 dalam syariat setelah tauhid. Itu ijma itu. Dan ijma ulama nanti antum bisa baca di kitab dosa-dosa besar ya. Ijma ulama, orang yang meninggalkan sholat itu pelaku dosa besar nomor 2 setelah syirik. Ijma itu. Kalau ijma berarti nggak bisa diganggu gugat. Kalau sudah ada ijma berarti tidak bisa dibantah, tidak bisa diganggu gugat. Jadi mohon maaf kalau kalimat kami kurang sopan. Mohon maaf kalau kalimat kami kurang sopan. Tapi jika dibahasakan dengan bahasa awam yang mudah dipahami, ada orang yang berzina dengan orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat dosanya itu lebih besar. Ada orang yang merampok dengan orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat dosanya lebih besar. Ada orang yang membunuh dengan orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat dosanya lebih besar. Karena tidak ada satupun ulama yang mengatakan orang muslim berzina kafir. Ada nggak yang mengatakan? Nggak ada. Ulama Ahlus Sunnah nggak ada yang mengatakan seperti itu. Kalau ada yang mengatakan seperti itu berarti dia keluar dari Ahlus Sunnah. Jadi kalau ada orang muslim berzina, dia pelaku dosa besar, layak masuk neraka. Enggak, bener itu. Tapi apakah dia kafir? Oh, enggak. Ada orang muslim bunuh orang lain, pelaku dosa besar, iya. Pantas masuk neraka? Loh iya. Orang yang membunuh, antum baca nanti di Al-Quran tuh ancamannya bagaimana dari Allah, luar biasa. Tapi apakah dia kafir? Apakah dia kafir? Loh tidak. Jadi pelaku dosa besar itu ya sebesar apapun dosanya, ulama itu nggak ada yang mengkafirkan kecuali apa? Sholat dan syirik gitu, dan puasa. Nanti kita bahas puasa. Ya. Mohon maaf, bukan puasa, zakat ya. Yang kita bahas nanti zakat ya. Kita bahas lagi sholat dulu ya. Kalau sholat itu ulama beda pendapat.
Misal kalau kita ikut madhab Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Syafi'i, jelas pakai hadis secara letterlek riwayat Muslim itu, man tarokaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir, walaupun satu sholat. Ini pendapat siapa? Muridnya Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Syafi'i berpendapat, siapa yang meninggalkan sholat dalam kurung gitu loh, kayak ada dalam kurungnya, dengan mengingkari kewajibannya, faqad kafar, maka dia telah kafir. Jadi hadis ini kayak ada penjelasan tersirat. Itu versi siapa? Madhab Syafi'i. Tapi dalam madhab Syafi'i pun, walaupun mereka ini tidak dianggap kafir, seandainya berada dalam pemerintahan Islam wajib didatangi, didakwahi sampai paham. Kalau sampai dalam kurun waktu tertentu ya bisa dianggap murtad. Jadi tetap aja serem juga walaupun dalam madhab Syafi'i. Jadi hati-hati dalam perkara sholat ini ya. Jadi terkadang kita ini mudah sekali merendahkan orang lain ketika bermaksiat, tapi kita ini biasa-biasa saja kalau melihat orang meninggalkan sholat. Ini bahaya nih, padahal meninggalkan sholat itu dosanya itu sangat-sangat besar. Nah, Bapak Ibu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ya, rukun Islam yang nomor 2 itu adalah sholat. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan meninggalkannya kafir. Tapi sebagian ulama mengatakan meninggalkannya itu seandainya dia meyakini wajib tapi dia males, maka tidak kafir, tapi pelaku dosa besar yang lebih besar daripada mereka yang berzina. Ini harus hati-hati, jangan remehkan sholat. Dan mohon maaf ya, tugas seorang ustadz itu seperti tugas seorang nabi. Apa tugas seorang nabi? Mubasyir wa mungdzir. Mubasyir itu apa? Mubasyir itu ngasih tahu, oh kalau Anda sholat rawatib nanti dibangunkan istana di surga, itu mubasyir ya. Jadi ngasih berita gembira. Anda kalau berbakti pada orang tua nanti masuk pintu surga yang paling tengah, yang paling mudah dimasuki, gampang masuknya, itu mubasyir. Tapi ustadz itu nggak boleh mubasyir terus, karena Nabi itu tidak mubasyir terus. Nabi itu juga mundir, ngasih peringatan sing rodok serem-serem dikit. Memang Nabi itu juga memberikan orang itu optimisme untuk masuk surga. Tapi Nabi itu juga memberikan peringatan akan adab neraka yang sangat mencekam. Jadi ustadz pun harus seperti itu, nggak boleh dikasih yang seneng-seneng tok itu. Harus kadang-kadang dikasih tahu hal-hal yang serem-serem, karena Nabi pun seperti itu ya. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, yang agak serem lagi kalau kita boleh jujur, mayoritas ulama itu berpendapat tidak sah nikah kita jika mertua kita tidak sholat. Bukan saya ya, jadi jangan nanti membuat framing kata Ustadz Armedi. Loh, kata siapa? Saya nggak pernah berfatwa kok. Ya, saya nggak pernah berfatwa. Ya, antum ikut madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Syafi'i, nggih mboten sah. Jadi wali nikah mboten sholat, itu mboten sah. Kalau menurut madhab siapa? Ahmad bin Hambal. Kenapa? Karena orang yang mboten sholat kan menurut madhab Ahmad bin Hambal kan kafir. Jadi orang kafir tidak sah jadi wali nikah. Loh Ustadz, tapi menurut madhab Syafi'i kan orang yang meninggalkan sholat kan boten kafir. Apakah tetap tidak sah? Tetap tidak sah. Karena dalam madhab Syafi'i, nanti jenengan belajar fikih Syafi'i, salah satu syarat sah wali nikah adalah adil. Adil bukan dalam bahasa Indonesia ya, adil dalam bahasa Arab. Yakni dia itu bukan fajir, bukan yang terkenal maksiat, bukan pelaku
bukan orang yang terkenal sebagai pelaku dosa besar. Jadi dalam madzhab Syafi'i, walaupun orang yang meninggalkan sholat niku mboten kafir, tapi tidak sah jadi wali nikah. Ingat ya, ini bukan madhab Armedi. Armedi nggak pernah bikin madhab, ya. Armedi nggak pernah bikin madhab. Nah ini saya ini ngasih tahu yang serem-serem gini. Ya, tujuannya apa? Biar Anda itu lebih berhati-hati. Saya ulang sekali lagi, ini bukan madhab saya ini. Ini madhab Ahmad bin Hambal dan madhab Syafi'i. Jadi jangan remehkan perkara sholat. Jangan remehkan perkara sholat. Ya. Jadi sholat itu jangankan meninggalkan sholat, melalaikan sholat saja masuk neraka. Kalau meninggalkan sholat masuk neraka, ya pantes. Jangan sampai ada orang meninggalkan sholat kemudian dia berharap banyak masuk surga. Loh, kok enak ini men? Jelas-jelas di surat Al-Mudaththir, ya, ketika orang-orang surga berkunjung di neraka, tanya kenapa kok mereka masuk neraka, masalakakum fi saqor, apa yang menyebabkan kalian diadab di neraka Saqor? Apa jawabannya? Qalu lam naku minal musholin, kami dulu nggak ngerjain sholat. Jadi orang yang nggak mengerjakan sholat nggak usah ragu, ya panggonane nan neraka niku. Cuma ulama beda pendapat, apakah dia kekal di neraka ataukah dia ada kesempatan masuk surga. Nah ini ulama beda pendapat. Tapi kalau orang yang meninggalkan sholat tempatnya di mana? Ya di neraka. Cuma saya ulang sekali lagi ya, ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan kekal di neraka, sebagian mengatakan ada kesempatan masuk surga. Beda pendapatnya di situ. Tapi tempatnya di mana? Yunan rokok dhisik wong meninggalkan sholat. Wong perkara yang paling agung, ya kan? Dalam syariat ini. Nah, terus untuk meninggalkan sholat nggak usah kita bahas panjang-panjang, jelas itu. Tapi melalaikan sholat nih belum masuk neraka. Jadi ada orang ngerjain sholat tapi lalai. Saya ulang sekali lagi ya, ada orang mengerjakan sholat tapi lalai, dia masuk neraka. Tapi sholat dia, tapi lalai, masuk neraka. Kita semua sudah hafal ayatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fawailul lil musholin. Celakalah orang yang sholat. Logika berpikirnya, orang sholat kok celaka? Fawailul lil musholin. Kok bisa orang sholat ini celaka? Nah, baca kelanjutannya. Ya, apa kelanjutannya? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yakni mereka yang terhadap sholatnya itu lalai. Jadi dia sholat apa tidak? Sholat, tapi lalai, masuk neraka. Nah, lalai dalam perkara sholat itu ulama beda pendapat, berbeda penafsiran. Ya, penafsiran yang paling umum lalai dalam perkara sholat itu adalah sholat di luar waktunya. Itu penafsiran yang umum. Ya, jadi contoh sholat duhur pas waktu ini asar gitu ya. Enggak juga. Bahkan dalam hadis yang lainnya Rasulullah mengatakan orang kalau sholat asar setiap hari itu menjelang maghrib tanpa udzur, dia termasuk orang yang lalai dalam sholatnya. Khusus sholat asar ya, khusus sholat asar. Ya, kenapa? Karena sholat asar itu nanti ada larangan ya mendekati waktu maghrib. Tapi kalau sesekali boleh dengan udzur. Tapi tanpa udzur setiap hari sholat asarnya jam 15 menit sebelum maghrib, 15 menit kayak jadi mudawamah, itu nanti adalah hadis tersendiri, itu termasuk orang yang melalaikan sholat. Ya, tapi kalau sholat yang lainnya yang misal setiap hari sholat subuh jam 7 gitu. Kalau sesekali oke lah gitu ya. Mungkin Anda habis pulang dari safar, pulang umroh capek gitu ya, ya mudik itu. Tapi setiap hari kok jam 7, jam 7, jam 7. Ya, setiap hari di kantor pamit sholat pas jam istirahat. Ya. Dipikir sholat duha ternyata sholat subuh. Nah, ini repot ini. Ini repot ini kalau kayak gini nih. Ya. Nah, kalau jadi kebiasaan itu termasuk orang yang lalai dalam sholat. Tapi kalau sesekali ya insya Allah Allah maha pemurah, maha pemaaf dan sebagainya. Nah, itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, orang yang lalai dalam sholat itu tidak mendatangkan syarat-syarat sahnya,
tidak mendatangkan rukun-rukunnya dan tidak mendatangkan wajibnya. Jadi dia sholat, tapi syarat sah sholat tidak terpenuhi. Dia sholat, rukun sholat nggak terpenuhi. Dia sholat, wajib sholat nggak terpenuhi. Nah ini lalai. Maka dia juga akan dimasukkan ke dalam neraka walaupun dia sholat. Hadisnya ada nggak? Ada hadisnya. Banyak hadisnya. Contoh misal tentang syarat sah sholat. Salah satu syarat sah sholat itu adalah suci dari hadas, suci dari najis. Itu salah satu syarat sah sholat. Maka daripada itu Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, wailul lil aqabi minan nar. Ada sebagian tumit kaki yang akan dibakar di dalam neraka. Kenapa itu? Karena ketika ditanya oleh para sahabat, dia itu kalau wudhu tumit kakinya tidak dibasuh dengan sempurna. Dia wudhu, dia sholat tapi di neraka. Kenapa? Karena syarat sah sholat tidak terpenuhi. Salah sendiri kalau wudhu gopo kabeh. Salah sendiri kalau wudhu nggak hati-hati, masuk neraka dia. Dalam hadis yang lainnya riwayat Ibnu Abi Saibah, inna rajula la yusolli sitina sanah ma tuqbal lahu shalah. Ada seorang laki-laki sholat 60 tahun, satu pun sholatnya nggak diterima. Kenapa? Karena la allahu yutimu ruku' wa la yutimu sujud. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak. Wa yutimu sujud wa la yutimu ruku'. Kadang sujudnya yang sempurna, rukuknya tidak sempurna, maka dia di neraka. Ya ini sedikit ya sebelum adzan. Contoh misal kalau ada orang datang buru-buru ngikuti imam, ya imamnya sampun rukuk misal, Allahu Akbar, Anda buru-buru langsung Allahu Akbar, langsung rukuk, ya mboten sah salat jenengan, ya nggak sah. Banyak nggak yang seperti itu? Banyak, karena pengen mendapati rukuknya imam, nggak boleh. Karena Anda itu harus takbiratul ikhram dengan sempurna dulu, Allahu Akbar, dengan berdiri tegak. Baru takbir intikal, Allahu Akbar, mengikuti gerakan imam. Tapi kalau Anda langsung Allahu Akbar, langsung rukuk, atau walaupun Anda takbirnya 2 kali, Allahu Akbar, tapi tidak dalam kondisi berdiri tegak, tidak sah. Itu menunjukkan ya orang yang lalai dalam sholat pun itu bisa diadab. Ya, baru nanti ada penafsiran yang ketiga. Ya. Saya janjikan tadi ada 3 tafsir ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama karena sholat di luar waktu, atau yang asar sholatnya itu menjelang maghrib terus. Kemudian yang kedua adalah sholat apa tadi? Ya tidak mendatangkan syarat sah, rukun dan wajib. Rasulullah. Tadi kami sampaikan orang yang meninggalkan sholat itu ulama sampai beda pendapat apakah dia kafir atau tidak. Tapi ulama sepakat mereka adalah pelaku dosa besar. Sepakat, lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Dan orang yang meninggalkan sholat ya memang pantas untuk dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan jangankan meninggalkan sholat, mengerjakan sholat tapi lalai saja diancam untuk dimasukkan ke dalam neraka. Dan lalai itu ada 3 penafsiran. Yang pertama itu lalai sampai keluar waktunya, atau khusus sholat asar itu sampai menjelang maghrib dan terus menerus, mudawamah. Kemudian yang nomor 2 tidak mendatangkan syarat sahnya, ya tidak mendatangkan rukun-rukun dan wajib-wajibnya, maka sholat itu juga ya dikatakan pelakunya itu lalai daripadanya. Walaupun dia mengerjakan sholat, dia akan dimasukkan ke dalam neraka karena kelalaiannya, kelalaian untuk mempelajari ya hal-hal yang bisa membatalkan atau membuat sholatnya sia-sia. Maka harus dipelajari itu ya syarat sah sholat yang 9, rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat itu monggo dipelajari. Jangan sampai kita satu diantaranya tidak kita datangkan kemudian membuat sholat kita ini sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya termasuk cara toharoh yang benar itu juga harus dipelajari. Karena kalau tidak ya itu bisa membinasakan kita nanti ya. Kemudian penafsiran yang nomor 3, orang yang lalai daripada sholatnya adalah mereka yang jatuh pada dosa-dosa yang membuat pahala sholatnya sia-sia.
Jadi Bapak Ibu, ada beberapa dosa yang saya akan sebutkan dengan singkat karena terbatasnya waktu. Ada beberapa dosa. Kalau kita memberanikan diri jatuh pada dosa ini, sholat kita sia-sia. Dan kita bisa masuk kategori orang yang lalai daripada sholat, nggak memperhatikan hal-hal yang bisa membuat sholat kita ini nggak bermanfaat di sisi Allah. Padahal kita ini butuh sholat kita. Sebenarnya kita ini bukan hanya sekedar diwajibkan mengerjakan sholat, mboten. Kita itu sendiri yang butuh dengan sholat kita. Rasulullah bersabda, waju ila qurrata aini fi sholat, dijadikan penyejuk hatiku di mana? Di sholat. Jadi umat Nabi itu kalau sholatnya khusyuk, hatinya tenang, hatinya sejuk. Jadi kalau pengen hatinya sejuk, nggak harus healing tiap minggu, nggak harus ngajak jalan-jalan suaminya tiap minggu ke Trawas, ya kan, ke Pacet, gitu ya, ke Malang. Karena kesejukan hati seorang Muslim itu harusnya ada pada mana? Dalam sholatnya. Ya, maksudnya bukan berarti saya ngelarang jalan-jalan, monggo. Tapi kalau pengen hati itu tenang, nggak harus jalan-jalan. Bisa dengan sholat yang khusyuk. Bahkan sholat itu juga bisa menjadi sebab datangnya pertolongan Allah. Saat dalam sebuah hadis, idza hazabal amr sholat. Nabi itu kalau diguncang dengan suatu permasalahan, apa yang Rasul lakukan? Sholat, bukan update status, gitu. Bukan update status, sholat. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabr. Bahkan Allah sendiri kalau butuh pertolongan bisa dengan sabar dan sholat. Kita yang butuh sholat kita, tapi sholat kita ini bisa sia-sia. Gara-gara apa? Gara-gara tadi di luar waktu atau tidak mendatangkan syarat sah, rukun wajib, atau yang ketiga ini jatuh pada dosa-dosa yang membuat sholat itu sia-sia. Apa saja dosa-dosanya? Yang pertama, mendatangi atau bertanya atau penasaran dengan dukun dan ramalan. Dalam hadis riwayat Muslim, ya, man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbalahu sholah arba'ina lailah. Hadisnya sahih. Jadi ada orang kepo, jenengan semerap ya bahasa kepo ini, ya. Penasaran tok nih. Jadi dia penasaran, datang kepada peramal. Zaman dulu kalau ke peramal harus datang. Zaman sekarang ke peramal bisa online. Bahkan peramalnya ada live streaming. Kemarin Anda lihat live streaming ramalan, bayar. Dan yang nonton puluhan sampai ratusan. Ibu-ibu pakai jilbab lagi, astagfirullah. Live streaming ramalan, yang nonton banyak, bayarnya online lagi. Ya, bisa jadi Anda percaya dengan ramalan bintang, sama aja. Kalau zaman dulu ada ketik rek spasi ramal gitu misalnya. Ya, ketik rek spasi primbon, sama aja. Dulu itu, kalau sekarang sudah enggak mungkin. Ya. Jadi orang itu cuma tanya doang, belum dibenarkan. Ini 40 malam sholatnya nggak ada manfaatnya sama sekali. Kalau dibenarkan beda lagi ceritanya. Dalam hadis riwayat Ahmad kalau nggak salah, fasodaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Habis tanya dibenarkan, datang ke dukun tanya dibenarkan, datang ke peramal tanya dibenarkan, lihat ramalan tanya dibenarkan, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Muhammad? Al-Qur'an. Kufur berarti ya kafir dia. Jadi kalau datang ke dukun tanya percaya, kafir. Tapi kalau tanya nggak percaya, maka 40 malam sholatnya tidak diterima. Kan kadang-kadang orang itu percaya kalau ramalannya baik gitu ya. Kalau diramal tahun depan rezekimu lancar, percaya dia ya. Tapi kalau tahun depan kamu bangkrut, nggak percaya dia gitu. Tapi sudah tanya 40 malam sholatnya sia-sia. Ya, itu dosa yang pertama. Dosa yang kedua adalah meminum khamr
Ya. Dosa yang kedua itu apa? Minum khamr. Ya. Man syaribal khamra, ya, lam tuqbalahu shalah arba'ina lailah, sama. Apa namanya? Lafadznya hampir sama. Siapa yang meminum khamr, minum 40 malam sholatnya tidak diterima. Kita bahas secara cepat aja loh ya. Ya. Kemudian yang nomor 3 abid atik, yakni budak. Nomor 3 itu ya benar, budak yang melarikan diri dari tuannya. Ya, budak yang melarikan diri dari tuannya. Ya, zaman sekarang udah nggak ada, tapi saya sebutkan aja hadisnya. Kemudian yang nomor 4 itu wamro'atun batat wa zaujuha 'alaiha sakit. Itu sampai apal, saking sering disampaikan ya. Jadi ada seorang istri, ya, tidur nyenyak sedangkan suaminya tidak ridho, wabot bu, gitu ya. Ya, jadi sampean ibu saudariku, kalau jenengan pernah tidur sampai ngorok, padahal mari tukaran kare bojone, sampean tinggal turu, niku sholat sampean sia-sia, gak ada pahalanya, tidak ada pahalanya. Sering napa mboten Pak? Mboten usah dijawab Pak. Mboten usah dijawab ya. Dari senyum antum saya sudah tahu itu. Ya. Jadi kalau istri Anda berantem sama Anda, kemudian dia milih pergi tinggal turu, niku mboten diterima salatnya. Mboten terima salat. Ya. Maka daripada itu ciri-ciri wanita penghuni surga itu. Ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Ida godibat au usi'a ilaiha. Jadi wanita penghuni surga ini dalam hadis yang sahih, kalau dia itu kecewa atau suaminya itu kecewa, jadi kan perselisihan suami istri kan pasti kalau nggak dari pihak wanita yang salah, berarti dari pihak laki-laki. Kan seperti itu kan. Nah, tapi wanita penghuni surga kata Rasulullah SAW, baik kalau dia salah dikecewakan suaminya atau dia yang mengecewakan suaminya, dia mendatangi suaminya qolat berkata, hadihi yadai fi yadik. Dia mendatangi suaminya, menaruh tangannya di atas tangan suaminya, digenggam. Kemudian dia berkata, wahai suamiku, ini tanganku ada di atas tanganmu, tidak akan aku lepaskan, dan aku tidak akan tidur terlelap, ya, bigomdin hatta tardo, sampai engkau ridho kepadaku. Itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Jadi kalau dia dikecewakan suaminya atau dia mengecewakan suaminya, malam-malam sebelum tidur tangan suaminya dipegang, kemudian dia ngomong, wahai suamiku, ini tanganku di atas tanganmu, gak akan aku lepaskan, ya, sebelum kau ridho terhadapku, ya, tolong aku dimaafkan, sepurani masa kalau aku salah. Nah, itu wanita penghuni surga. Insya Allah istri jenengan sering kayak gitu ya Pak. Loh, senyum Anda kok menyimpan sesuatu gitu ya. Ya. Jadi kalau istri Anda sering melakukan seperti itu, berarti istri Anda adalah ciri-ciri wanita penghuni surga. Abot napa mboten Ibu? Susah apa tidak Ibu? Susah ya, Pak. Kok susah sih Ustaz gitu. Ya karena surga itu tidak semurah sabun rinso dan soklin gitu. Maka untuk mendapatkannya itu susah gitu. Ya, ya. Apalagi perempuan tuh paling susah minta maaf. Perempuan itu, ya kan, dia salah aja suaminya salah. Apalagi kalau suaminya yang salah gitu. Gitu loh. Wong dia yang salah itu suaminya salah gitu. Apalagi kalau suaminya salah gitu, tambah salah mana kan gitu. Ya,
Tapi kalau dia, ini bukan saya Bu ya, saya tidak mendiskreditkan wanita, enggak, saya cuma menyampaikan hadis sahih. Ya, jadi wanita penghuni surga niku ya sebelum tidur kalau dia bersengketa dengan suaminya, berselisih dengan suaminya, namanya rumah tangga pasti pernah terjadi. Dia mendatangi suaminya, dipegang tangannya, wahai suamiku, ini tanganku di atas tanganmu, tidak pernah aku lepaskan, ya, dan aku tidak akan tidur nyenyak, tidak akan aku pejamkan mataku sebelum kau ridho padaku. Insya Allah ya, pulang dari Masjid Ar-Royan nanti malam dipraktekannya. Siap ya Bu ya? Insya Allah ya, siap jadi wanita penghuni surga. Semoga Allah berikan taufik dan kemudahan gitu ya. Nah, itu baru nomor 4. Ya, kemudian ada yang lainnya itu adalah yang nomor 5 itu wa imamu qaumin wahum lahu karihun. Ya. Jadi seorang pemimpin yang makmumnya, yang orang yang dipimpinnya itu benci terhadap dirinya. Benci karena kebijakannya loh ya, bukan benci karena dengki, hasad, enggak masalah kalau yang itu, misal itu ya penyakit hati itu ya. Tapi kalau karena dia melakukan sebuah kebijakan kemudian makmumnya, rakyatnya itu jadi enggak suka, maka dia sholatnya tidak diterima. Dan Anda tahu ini penafsiran yang paling kuat adalah yang dimaksud pemimpin ini adalah pemimpin sholat. Jadi kalau pemimpin sholat, sholatnya dia membuat makmumnya gelisah dan membuat makmumnya itu tidak suka dengan dia. Ya mungkin karena dia rukuknya kelamaan, mungkin karena dia tidak tahu udzur dan lain sebagainya. Kita itu Bapak Ibu, kalau di Masjidil Haram hujan, imamnya langsung Allahu Akbar ruku. Serius nih. Ya, pernah itu terjadi kredit sekali di waktu Jumat itu. Saya pernah itu ya. Jumat itu saking kreditnya, saking macetnya itu ya. Khutbahnya cepet, kemudian yang dibaca itu Al-Fatihahnya cepet. Ya, kemudian rakaat pertama idza jaa nasrullahi wal fath, rakaat yang kedua Anas, salam, bubar, selesai. Ini imam yang tahu keadaan makmum, harus tahu. Dalam sebuah keadaan pernah itu ya tiba-tiba sholat maghrib hujan, 1 ayat doang dibaca, langsung rukuk. Jadi imam itu harus tahu keadaan makmumnya. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua ditarik kepada pemimpin yang lainnya. Jadi kayak Pak RT, Pak RW, Pak Lurah misal, Bupati, ya, Wali Kota, Gubernur, Presiden yang punya kebijakan yang membuat orang yang dipimpinnya itu tidak suka karena zalim, ya, maka sholatnya sia-sia. Maka hati-hati jadi seorang pemimpin. Kemudian yang terakhir itu, dosa terakhir yang membuat sholat itu sia-sia adalah wa akhwani mutasorimani, ya, 2 orang yang bersaudara yang mudah memutus silaturahim. Ya, jadi kalau ada orang dikit-dikit saudaranya salah dikit langsung udah kita nggak saudaraan lagi, kita putus silaturahim lagi, ya kita nggak ada hubungan lagi misal. Nah itu sholatnya sia-sia. Siapa yang nggak pernah mengecewakan kita? Pertanyaannya. Semua orang tuh mengecewakan kita. Siapa orang yang nggak pernah salah? Semua orang tuh salah. Sebagaimana Anda pernah salah, pengen dimaklumi orang lain. Sebagaimana Anda pernah mengecewakan orang lain, pengen dimaklumi orang lain. Maka ketika Anda dikecewakan, ketika orang lain berbuat salah, ya maklumi aja. Apalagi kalau saudara dan kerabat sendiri, orang tua, saudara, paman, bibi, ya kan, keponakan yang masih ada hubungan mahram sama kita, misal, atau masih termasuk ahli waris kita, ya, maka kalau kita bermudah-mudahan memutus silaturahim, ya, itu membuat sholat sia-sia. Ya, itu 3 penafsiran orang yang lalai dari sholatnya. Jadi sholat tapi tetap masuk neraka. Ya, jadi itu ya, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Ya, terkait sholat. Jadi rukun Islam yang nomor 2 itu sholat, jangan diremehkan.
Ya, dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, ya, Rasulullah itu setiap mau ngutus orang, pesannya itu sama. Jadi Mu'ad mau diutus ke Yaman, si fulan mau diutus ke Romawi, si fulan mau diutus ke sana, pesannya itu sama. Fal yakun awwalu ma tad'uhum ilaihi ayyuhahidallahu ta'ala. Kamu kalau mau berangkat berdakwah pada mereka, tolong yang pertama kali kamu dakwai adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Jadi tauhid dulu. Faidahum arafu dalik atau fa'inhum arafu dalik au fima makna. Karena riwayatnya saking banyaknya ini mirip-mirip, ya kan? Kalau mereka sudah paham akan hal itu, fa akhbirhum annallaha qad farada alaihim khamsa sholawatin fi yaumihim wa lailatihim. Kabarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Dan seandainya mereka sudah melaksanakannya, maka beritahukan pada mereka atau wa'allimuhum, dan ajarkan pada mereka bahwa Allah mewajibkan untuk diambil sebagian harta dari orang yang kaya di antara mereka, faturaddu ila fuqaraihim, untuk diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Yang dimaksud apa? Zakat. Jadi beragama pun itu ada skala prioritasnya. Tauhid dulu, sholat, terus zakat. Nah ini beragama dikit-dikit langsung sholawat, joget-joget. Kapan tauhidnya, kapan sholatnya, gitu ya, kapan dzikirnya, ya, moro-moro hijrah langsung sholawat, joget-joget, ya. Kemudian percaya kisah miber ke langit yang ke-7 bareng. Agama model nopo nih, ya. Jadi harus, ya, dengan step yang bagus, ya, dengan skala prioritas yang bagus, ya. Tauhid dulu, sholat, zakat, seterusnya dan seterusnya. Seperti itulah Rasulullah berdakwah, dan seperti itulah kita beragama sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi ajarkan. Ya, itu terkait sholat, ya. Waktu kita sudah 55 menit, ya, saya menyampaikan materi, ya. Saya kira mungkin kita cukupkan, ya. Semoga nanti di waktu yang berikutnya kita bisa bahas lebih singkat lagi, karena sholat ini penting, maka saya bahas untuk agak lebih detail. Nanti insya Allah tentang perkara zakat kita akan bahas secara garis besar, kemudian puasa, kemudian umroh dan haji. Ya, loh Ustadz, kenapa kok umroh dibahas juga? Karena di dalam Al-Quran itu umroh selalu dikaitkan dengan haji, ya. Wa atimul hajja wal umroh. Ya, maka daripada itu sebagian ulama mengatakan umroh itu seperti haji, hukumnya apa? Wajib. Dan ini penting untuk dibahas, karena ketika Anda berpendapat umroh itu sunnah, maka Anda nggak boleh umroh dulu, nggak boleh. Misal Anda berpendapat umroh itu hukumnya apa? Sunnah, loh berarti jenengan nggak boleh berangkat umroh. Berarti apa yang harus jenengan lakukan? Daftar haji dulu. Jadi konsekuensi apa yang kita yakini itu praktek di lapangannya beda. Kalau Anda ditanya apa hukumnya umroh, sunnah, berarti Anda daftar haji dulu. Nanti kalau ada rezeki baru berangkat umroh, kayak gitu. Tapi kalau Anda ditanya apa hukum umroh, wajib. Nah itu boleh Anda umroh dulu baru daftar haji. Jadi beda keyakinan, itu beda aplikasi dalam penerapannya ke kehidupan sehari-hari, gitu loh. Jadi kalau Anda meyakini umroh sunnah, mboten angsal jenengan berangkat umroh dereng daftar haji, nggak boleh. Ini pendapat Ustadz Ami, itu nggak boleh. Tapi kalau Anda berpendapat umroh itu wajib, Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid dan sebagainya, berarti boleh, ya subuh dalai umroh, ada rezeki baru daftar haji, kayak gitu konsepnya. Jadi beda keyakinan, aplikasi dalam lapangan itu juga berbeda, faktualnya itu berbeda. Aku lu qouli hadza bila salah kata sebagainya, kurangnya dari saya pribadi bisikan syaitan, lebihnya dari taufik Allah Subhanahu wa taala. 55 menit, ya, kami memberikan materi, ya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sebagainya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup kajian kita malam hari ini, ya, Bapak Ibu, ya, fadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Ya. Tadi dalam menerangkan surat yang C, yang kelima seorang
tidak disukai atau mengecewakan dari bawahan yang dipimpin. Ada contoh dari Pak Imam tadi yang di Madinah waktu sholat Jumat itu karena turun hujan sehingga imam dengan bijaksana dipercepat. Iya. Ini hubungannya apa Pak? Lebih detail lagi karena kalau ada yang kita lihat begitu turun hujan sebetulnya malah agak lama sehingga dia dapat itu hujan itu langsung hotel juga mau apa bisa pulang. Ini mohon lebih detail lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya maksud di Masjidil Haram, Pak, bukan di masjid di Madinah. Mohon maaf ya. Kalau tadi saya salah ngomong, mungkin saya revisi. Tapi yang saya maksud itu di Masjidil Haramnya, ya di Masjidil Haram. Jadi di Masjidil Haram itu kan banyak tempat terbuka, Pak. Dan kita itu kalau di Masjidil Haram banyak sholatnya itu di pelataran, Pak. Jadi sedikit yang di dalam, Pak. Ya, jadi yang di pelataran dalam itu tempat tawaf itu nggih mboten wonten penutupnya. Kemudian yang di atas rooftop juga mboten wonten penutupnya, ya kan. Kemudian yang di pelataran depan itu juga nggak ada penutupnya. Zaman sekarang kalau kita umroh itu, kemarin terakhir saya umroh dan insya Allah semoga Allah mudahkan bentar lagi saya umroh juga, itu full, Pak. Jadi sekarang itu orang sholat setiap sholat 5 waktu, pelataran luar pun tuh full sekarang. Full. Jadi kalau Anda datang pas adzan, ya sholatnya ya di pelataran luar full sampai jalanan aspal nih. Bayangkan ketika hujan. Ya, kebijakan seorang imam itu penting. Ya kan itu kan ijtihad pribadi. Ya mungkin mereka dalam mindset berpikir dia hujan ini bisa membahayakan atau bisa mengganggu jamaah. Ya, bagaimana dia hujan, sholat kehujanan dan sebagainya. Tidak sedikit di antara yang bawa anak-anak, ya, dan sebagainya. Itu ijtihad ya. Paling tidak kan itu menunjukkan kebijakan dia, memperhatikan orang-orang yang dipimpinnya. Ya, memperhatikan orang-orang yang dipimpinnya, gitu. Ya, itu jadi yang saya maksud itu bukan kebijakannya benar atau tidak. Yang saya maksud adalah bagaimana kebijakannya memperhatikan orang yang dipimpinnya. Sama kalau kita misal nanti imam di rest area, jangan baca Ar-Rahman, gitu ya. Orang mau sholat di rest area kita baca Ar-Rahman. Nah itu nanti masuk wa imamu qaumin fahum lahu karihun. Lang orang di rest area pengen sholat cepet-cepet kita bacanya Ar-Rahman, nggak bisa, nggak bijak dong, gitu ya. Ya, jadi kalau di rest area bacanya kulhu, mboten napa-napa, gitu ya. Nah itu lebih baik, gitu ya. Ya dan lain sebagainya. Jadi itu yang dimaksud. Ya, tapi ini juga ini penafsiran yang paling utama itu justru imam sholat, karena ini berkaitan dengan sholat. Tapi ada sebagian ulama menarik mengkiaskan kepada imam yang lainnya seperti pemimpin suatu daerah dan lain sebagainya. Ya, tapi yang paling utama adalah imam sholat. Maka penting untuk bagi DKI masjid dan lain sebagainya, ya, sebelum mengambil kebijaksanaan itu musyawarah mufakat terlebih dahulu. Dan seandainya memang mau memutuskan sholat itu panjang dan lain sebagainya, mending dikabarkan dulu kepada para jamaah sehingga jamaah tahu. Ya, misal Masjid Ar-Royan 1 malam 1 juz, ini misal kan jamaah nanti tahu, oh iya kalau aku mau ke Ar-Royan berarti sholatnya nanti 1 juz tarawehnya, jadi dia siap gitu. Ya, jangan tiba-tiba kita disuruh imam di musola kecil langsung ngimami 1 juz. Nah ini salah kaprah di situ ya, kecuali ada pengumuman dan sebagainya. Jadi itu yang saya maksud, Pak. Ya, jadi itu ijtihadnya beliau. Saya cuma menyampaikan cerita saja. Ya, itu ijtihadnya beliau melihat ada hujan, ya kemudian dipercepat sholatnya. Ya, mungkin itu. Ada lagi ya sebelum kita silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya Ustaz, ini pengalaman ada seorang imam ya, karena dia mengatakan bahwa sholat subuh itu disunahkan untuk
dipanjangkan untuk suratnya, yang berpegang pada itu. Iya. Sehingga sering sholat subuh itu setelah Al-Fatihah itu suratnya panjang-panjang, tapi sering juga lupa dan keliru. Ketika diingatkan, bahkan kelirunya itu 2 kali, 4 kali masih itu ya. Ketika diingatkan agak emosi ya. Jadi pernah gitu ya, itu. Jadi itu sering terjadi. Terus gimana itu Ustaz? Karena kita makmum ini kan juga sering makmum itu juga berundel alias tidak suka ya. Gimana itu Ustaz? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi kalau kita ini mengaku sebagai umat beragama, berarti harus siap menasehati dan siap dinasehati. Karena ad-dinu nasihat. Jangan orang itu siap nasehati tok tapi nggak siap dinasehati, keliru. Kita pun sebagai seorang suami sering menasehati istri dan anak, tapi ingat ad-dinu nasihat. Ya. Bahkan watawa saubil hak, artinya apa? Saling menasehati. Gitu loh. Jadi pertama, jika yang Anda sampaikan benar, itu karakter yang tidak tepat untuk kita contoh. Jadi siapapun kita ini tetap butuh ya saling menasehati satu sama lainnya. Jadi ad-dinu nasihat. Sebagaimana Anda siap menasehati orang lain, Anda harus siap dinasehati oleh orang lain. Walaupun Anda orang tua, walaupun Anda orang imam, walaupun Anda ustadz, walaupun Anda punya jabatan, ad-dinu nasihat. Orang beragama siap menasehati dan siap dinasehati. Itu satu. 2, kaidah imam sholat itu adalah faqra'u ma tayassara minal Quran. Itu kaidah imam sholat. Bacalah yang mudah menurutmu daripada Al-Quran. Kalau imamnya itu menurut imamnya membaca 1 juz Al-Quran itu mudah, ya berarti masuk kategori ini, nggak apa-apa. Yang penting kan yang mudah bagi dia. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang mudah bagi kalian itu daripada Al-Quran itu. Nah kalau susah, walaupun itu an-naba, ya jangan dibaca. Ya. Walaupun itu an-naba bagi orang mudah, bagi Anda susah, maka jangan dibaca. Karena membuat Anda tidak khusyuk dan membuat orang yang di belakang Anda juga tidak khusyuk. Ya, jadi harusnya dinasihati dengan Al-Quran. Nah, sampean buka surat Al-Muzammil itu, halaman yang kedua. Pak niki lho, Allah niku ngajari, merintahkan kalau sholat itu faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah yang mudah daripada Al-Quran. Kalau menurut Anda mudah itu surat Al-Mulk, ya baca Al-Mulk. Kalau menurut Anda mudah itu adalah surat Al-Baqarah, ya baca surat Al-Baqarah yang mudah menurut jenengan. Kalau menurut Anda nggak ada yang mudah kecuali Al-Kafirun, ya wis wacane Al-Kafirun. Gitu loh. Kan kaidahnya seperti itu, yang penting ikuti kaidah gitu. Nah, jadi ya memang harus mau dinasihati. Gitu ya. Harus mau dinasihati gitu. Nah, terus bagaimana kalau Anda memang grundel, ya memang sholatnya nggak khusyuk, ya benar kan. Rasulullah menyampaikan hadis yang sedemikian itu menunjukkan pasti ada orang yang sedemikian. Ketika Rasulullah mengatakan wa imamu qaumin fahum lahu karihun, dan imam suatu kaum yang kaumnya itu benci terhadap mereka, pasti nanti ada imam-imam yang membuat makmum yang grundel. Ya memang sudah ada hadisnya gitu. Ya itu menunjukkan bahwa kebenaran hadis Rasulullah SAW gitu. Tinggal dinasihati dengan baik. Ya, dinasihati dengan baik. Ya, jadi kaidahnya itu. Ya misal nanti sholat Jumat disunahkan baca apa? Ya, Al-A'la. Kemudian rakaat yang kedua disunahkan baca apa? Al-Ghasyiyah. Nah, kalau nggak hafal nggak usah dipaksa. Ya, kalau nggak hafal nggak usah dipaksa. Hukumnya apa? Sunnah. Misal Anda sholat saja, Anda sholat itu sunnahnya itu siku kita ini harus jauh daripada bagian pinggang kita ini. Sunnahnya itu. Jadi Nabi itu kalau sholat itu gini. Pertanyaannya, Anda kalau berjamaah
bisa Anda sholat kayak gini? Yo sirai konco sampean sikut gitu. Ya kan? Ya sirai konco sampean sikut. Mboten saged. Kita kalau makmum pasti kayak gini sholatnya. Ya kan? Kalau imam baru bisa. Kalau munfarid baru bisa. Sholat makmum nggak bisa. Berarti kita meninggalkan sunnah apa tidak? Meninggalkan sunnah apa tidak? Loh, kita meninggalkan sunnah. Tapi menzolimi orang lain itu lebih utama ditinggalkan daripada mengamalkan sunnah. Ya. Jangan sampai gara-gara memaksa mengamalkan sunnah menzolimi orang lain. Ya, jadi harus ada pertimbangan maslahat dan mudorot. Ya, ada pertimbangan maslahat dan mudorot. Ini nanti belajar usul fikih. Jangan sampai kita ini mengamalkan sunnah dengan menzolimi orang lain. Ya, jangan. Ya, jangan mengamalkan sunnah dengan menzolimi orang lain. Anda masuk Masjid Ar-Royan pakai sandal nggak dilepas, itu sunnah. Loh, serius antum tanya sama ustadz siapapun, salah satu sunnah sholat itu adalah sholat menggunakan alas kaki. Nah, coba kira-kira Anda menzolimi orang lain apa tidak? Menzolimi orang lain, menzolimi takmir masjidnya, ya, membuat faudoh di masyarakat. Akhirnya Anda tinggalkan apa tidak? Anda tinggalkan. Itu menunjukkan tidak semua sunnah itu harus kita paksakan untuk dikerjakan. Apalagi sunnahnya yang hukumnya tidak sampai pada derajat wajib, gitu. Lah wong sunnah yang sampai pada derajat wajib sih kadang boleh ditinggalkan. Gara-gara ada mudorot yang lebih besar. Gara-gara ada mudorot yang lebih besar. Ya. Dan itu fakta real hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, ini nasihat kita sebagai seorang imam, ya, jangan, dan nasihat untuk pelajaran yang lainnya, jangan hanya karena mengamalkan sunnah kemudian memberikan mudorot kepada, ya, manusia yang lainnya. Karena memberikan mudorot kepada manusia yang lain itu hukumnya dosa. Sedangkan mengamalkan sunnah terkadang tidak sampai pada derajat wajib. Nah, terus bagaimana solinya? Yang jenengan nasihati, ya kan? Yang jenengan nasihati gitu ya. Marah. Ya ajak ngopi dulu kalau gitu sama makan bakso. Ya, nah Anda tuh kalau langsung dinasehati mesti, kalau gitu ajak makan bakso mama dulu nang Jombang, baru ngomong masalah imam gitu. Ya, tapi kalau langsung ngomong masalah imam abot itu ya. Tapi kalau wis kenyang makan bakso ambek jeruk, ya, biasanya gampang nasehati mlebu gitu ya. Nah gitu ya, sate gule gitu ya. Ya gitu. Cukup ya akhirnya, kita cukupkan. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul sekian ya. Kita cukupkan kajian kita ya. Semoga Allah berikan taufik dan kemudahan bagi kita semua. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga yang hadir di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosanya, dilimpahkan rahmat rezekinya. Yang punya hutang dimudahkan untuk melunasi semua hutang-hutangnya, diangkat masalah musibah penyakit yang menimpa dirinya maupun keluarganya. Kita diberikan taufik dimudahkan dalam ketaatan, khususnya mendekati bulan Ramadan ini. Semoga Allah berikan kekuatan kita untuk memperbanyak amal soleh kita dan terbiasa dengan memperbanyak amal soleh sampai memasuki bulan Ramadan. Dan semoga Allah berikan kita hidayah terus berada di atas kebenaran, dan Allah berikan hadiah terindah berupa husnul khatimah dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.